Oke, kelompok 1 soal 3. Kelompok 2. Yang soal 1 kelompok berapa? Kita bahas soal 1 dulu ya. Kelompok 3-4, Bu. Kelompok 3-4, oke. Ya, kelompok 3-4. Oke. Kita buka soalnya dulu ya. Gimana tadi, cukup waktunya? Kurang? Cukup? Kurang sih, Bu. Ya, kurang ya. Kalau normalnya 30 menit ya, satu soal. Tapi tadi karena kalian bareng-bareng dan kita pengen ada diskusi, tapi nanti nggak apa-apa sih dapatnya ya. Misalnya yang soal 1 itu kan, sebentar ya. Soal 1 itu sebenarnya bisa banyak ya, dapatnya bisa banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hari ini bahas minimal 2 unit eselon 1 ya, 1 dari kelompok 3 ya tadi ya. 1 dari kelompok 3, 1 dari kelompok 4 ya. Sebentar, soalnya saya taruh di mana ya? Kenapa? Oke, kelompok 1, kelompok 3 boleh siap-siap untuk share screen-nya ya, boleh silahkan disampaikan, di-share ke teman-teman hasil diskusinya. Cukup sampaikan 1 unit eselon 1 saja ya. Untuk yang lain mungkin kalian sudah membaca ya. Ketika kalian memilih, saya percaya kalian sudah membaca ya. Jadi status 1 ini diambil dari programnya Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan ya. Jadi ada ini kebetulan yang tahun 2019, tapi program ini tetap berlanjut sampai sekarang ya. Jadi di awal itu sebenarnya program ini hanya antara Bea Cukai dan Pajak ya, hanya antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk sinergi penerimaan. Kan ada penerimaan yang bersinggungan ya antara pajak dan bea cukai, terutama dari sisi impor gitu ya. Yang biasanya WP mungkin misalnya ke BC mereka bilang apa gitu ya, nanti ke orang DJP mereka bilang yang berbeda gitu ya. Jadi ada potensi kehilangan penerimaan di sana. Tapi dengan adanya program sinergi ya, jadi ini sebagai implementasi dari salah satu nilai Kementerian Keuangan juga untuk sinergi ya, dengan bersinergi antara DJP dan DJBC ini waktu itu hasilnya bagus ya. Jadi dari sisi penerimaan itu melebihi target yang ditetapkan. Saya lupa angka persisnya, tapi sangat-sangat jauh melampaui target ya. Jadi akhirnya program ini tetap dijalankan dan setiap tahun itu unit yang ikut terlibat di join program ini juga semakin bertambah, tidak hanya dari sisi pajak, bea cukai, tapi juga dari sisi PNBP ya. PNBP kan tusinya anggaran ya, DJA. Jadi DJA juga di situ ikut. Kemudian juga kegiatannya itu ada join analisis ya. Di sini ada di soal ada join audit itu mereka meriksa bareng ya. Pentablet saya mana ya? Saya lupa naruh pentablet saya di mana. Join collection itu nagih ya, penagihan bareng. Join investigasi, penyidikan bareng. Yang A ya. Join proses bisnis, join profile. Jadi bikin profile wajib pajak sama-sama. Second man, ada yang tahu second man itu apa? Mungkin ada yang pernah mendengar atau KTTA-nya pernah membahas tentang itu, second man? Tahu nggak? Secondment itu mereka bertukar pegawai. Untuk magang, misalnya pegawai DJP itu bekerja di DJBC selama berapa bulan dan sebaliknya. Tapi mereka bagian dari program ini gitu ya. Jadi biasanya mereka satu tim, kemudian nanti akan bertukar gitu tempatnya ya. Pegawai pajak selama berapa bulan kerja di BC dan sebaliknya ya. Jadi itu second man. Jadi di sini ada
Ada SDM juga ya. Oke, kita lihat kelompok 3 ya. Kelompok 3 mau memilih yang mana? Oke, silakan yang mau izin. Di antara sebenarnya di soalnya udah dibantu ya. Jadi kalau seperti soal kuis ya, kemarin kuis ya kita yang ada BKF kerjasama dengan donor dari Jerman ya. Di soal sudah ada BKF. Jadi itu sebenarnya salah satu clue juga ya, salah satu petunjuk bahwa BKF akan terlibat misalnya. Nah, kalau di sini sudah dibantu juga, sudah disebutkan beberapa unitnya di sini mana yang terlibat. Ya, tapi nanti di akhir setelah kelompok 3 dan 4 sharing nanti kita lihat apakah selain unit ini juga ada unit yang terlibat ya. Silakan kelompok 3 atau mau kelompok 4 duluan, siapa yang siap duluan? Gak apa-apa, cuma satu aja kok. Cuma silakan dijelaskan satu unit eselon 1 ya. Nanti tidak usah takut salah, nanti kita bahas sama-sama. Sekalian nanti saya kasih masukan, perbaikan apa yang perlu diperbaiki. Jadi nanti di OAS nanti teman-teman bisa menjawab sesuai ekspektasi dari saya ya. Oke, silakan. Kelompok 3 atau 4 siapa yang mau duluan? Karena nanti soalnya mirip-mirip. Seperti ini atau mirip-mirip seperti tugas yang teman-teman lakukan. Tugas 2. Mirip-mirip seperti itu soalnya. Tapi bedanya kalian tidak mencari artikel ya. Artikelnya saya yang sediakan. Kelompok 3 belum? Kelompok 4? Ya Bu, kelompok 3 dulu Bu. Kelompok Kami 3. bahas DJP Bu. Oke, kelompok 3 DJP. Boleh mau share screen atau gimana? Kevin. Ya Bu. Ayo Har, saya screen Har. Kevin memberi disposisi. Ya, disposisi nanti di soal ketiga ya, soal ketiga. Siapa yang share screen? Yang share screen? Hara yang menjelaskan? Kevin? Saya Bu. Ya. Saya yang jelaskan Bu. Oh, oke. Ya, bagi-bagi ya. Ya. Jadi ini kan di soal itu tentang KMK 309 2019 itu tentang apa ya, kayak ini apa ISRBTK di program Kemenkeu. Nah itu kami masih menggunakan KMK yang lama ya Bu ya, sebelum diubah. Ini sebetulnya KMK 309 2019. Oke. Makanya masih di sini masih ada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi sebelum diubah menjadi TIK. Ya. Di sini saya mengambil di lampiran KMK-nya sudah tertera di situ ada timnya itu dari staf ahli bidang penerimaan opti, tapi kami hanya yang ditampilkan di sini hanya yang DJP dan DJPC saja Bu. Ya. Karena waktunya tidak cukup. Iya, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang dari DJP sendiri itu eselon 2-nya ada dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Untuk eselon 3-nya itu disposikan ke Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan. Karena kan tadi ada berupa dukungan pemeriksaan dan kerjasama audit antara DJP dan DJPC dan DJA. Nah, ini terkait dengan tugas fungsi eselon 3 ini, yakni penyiapan bahan penelaahan, penyusunan pemantauan pengendalian, bimbingan dan evaluasi atas kerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait, yakni dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan join program ini. Kemudian untuk eselon 2-nya, selain Direktorat Pemeriksaan Penagihan itu ada Direktorat Data dan Informasi Pajakan atau DIP. Ya. Nah, ini untuk subdirektoratnya adalah Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Fungsinya berupa penyiapan bahan pemberitahuan, kelengkapan peminjaman, dan pemusnahan data eksternal, dan pelayanan pengiriman pertukaran data eksternal. Karena kan tadi berupa eksternal ke eselon 1 lainnya. Kemudian untuk eselon 2 di bawah DJP lainnya, itu ada Direktorat Informasi Proses Bisnis atau TPP. Untuk subdirektoratnya adalah Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum. Tugasnya melakukan pengajian, penyusunan strategi, perancangan, hingga evaluasi implementasi pengembangan di bidang penegakan hukum. Karena tadi berupa pemeriksaan itu merupakan salah satu tahap enforcement di bidang perpajakan.
Kemudian Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Sesuai dengan tujuannya, ini kan meningkat penerimaan, maka di sini Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan merupakan unit yang bertanggung jawab. Subdirektoratnya adalah Subdirektorat Kepatuhan Pengawasan Wajib Pajak. Fungsinya bisa dibaca. Oke, udah. Next. Kemudian ada dari Direktorat Intelijen Perpajakan. Untuk subdirektoratnya adalah Intelijen Penggalian Potensi. Tugasnya melaksanakan penyimpan bahan, perumusan, hingga pesan kebijakan dan operasional kegiatan intelijen perpajakan dalam rangka pengawasan kepatuhan, hingga modus ketidakpatuhan wajib pajak dalam skala sektoral, wilayah, dan risiko. Kemudian ada dari yang Direktorat TTKI atau Direktorat Transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau subdirektoratnya adalah Direktorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi. Karena kan tadi berkaitan dengan pertukaran informasi antara direktorat, antara eselon 1 dari DJP, DJPC, DJA, dan DJPK. Untuk tugas sendiri melaksanakan merancang sistem dan proses perpajakan, dan bla bla. Dan seterusnya. Kemudian untuk dari Direktur Perpajakan, Direktur Peraturan Perpajakannya itu dari Direktur Perpajakan yang bidang 1. Bidangnya itu dari Peraturan KUP dan UPSP. Kemudian ada dari PPN untuk industri, dan juga dari Peraturan PPN Dagang Jasa PTTL. Dan sebetulnya Direktorat Peraturan PBB nggak masuk ya Bu ya, soalnya kan dia tuh lebih lebih niche gitu, lebih khusus. Untuk tugasnya sendiri merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan terkait KUP, penagihan dengan terpaksa, dan PPN dan PPNBM. Next. Kemudian untuk dari DJPC sendiri itu yang bertanggung jawab adalah untuk eselon 1-nya itu dari Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Untuk eselon 2-nya Subdirektorat Perencanaan Audit dan Pelaksanaan Audit 1-2. Tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan bea cukai. Karena kan namanya sendiri tadi ada salah satu programnya joint audit, maka Direktorat Audit berperan di situ. Kemudian untuk pertukaran informasinya itu dilaksanakan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk eselon 2-nya adalah Subdirektorat Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi. Fungsinya perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pengembangan sistem informasi. Untuk selain itu ada dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Eselon 2-nya dari Subdirektorat Petani Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai. Untuk tugasnya bisa dibaca sendiri, agak banyak soalnya. Oke. Kemudian yang terakhir dari DJPC ada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Untuk subdirektoratnya adalah Subdirektorat Penerimaan. Tugasnya yang berkaitan dengan penerimaan, penagihan, dan pengembalian. Oke. Ada lagi? Untuk dari DJA. Oke, DJA biar kelompok satunya lagi aja. Oh, baik, baik Bu. Ya. Sekian saja dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Yang tadi boleh di-share lagi, siapa tadi yang share? Boleh tolong di-share lagi, Hara ya? Ini kelompok 4 ada yang mau share sendiri. Kelompok, saya mau bahas kelompok 3 dulu ya. Oh iya. Satu-satu ya, sebentar. Saya komen dulu, takut lupa. Kelompok 4, sabar dulu. Kelompok 3 dulu ya, boleh dibesarkan sedikit kelompok 3. Ya, dari awal ya. Dari awal, tapi saya tidak komen semua ya, karena tadi penjelasannya sudah bagus menurut saya, cuma mungkin saya komen beberapa hal dari awal. Ya, ini kebetulan ujiannya di 2020 ya, jadi waktu itu masih merujuk ke, betul tadi kata Rahman ya, aturannya masih merujuk ke yang 2019 ya, karena setiap tahun ada
keputusan yang dikeluarkan terkait dengan inisiatif strategis reformasi birokrasi transformasi kelembagaan ini ya. Ke atas lagi, Hara, boleh? Ya. Ini oke, saya bilang ini cara cerdas untuk menjawab soal ya. Kalian boleh ikutin kalau misalnya soalnya seperti ini ya, ini cara cerdas menjawab soal. Kenapa? Karena di situ disebutkan KMK-nya, kemudian kelompok 3 itu melihat ke KMK-nya. Karena apa? Karena di KMK ISR BTK itu selalu ada lampirannya dari masing-masing program itu apa dan siapa unit yang mengelola. Ya, jadi teman-teman tidak perlu mencari-cari gitu ya, karena ada di situ. Ya, jadi ini mungkin baru satu-satunya kelompok yang saya nemu, beberapa kelas saya ajar ya, jadi ini bagus ya, cara cerdas. Jadi ketika ada aturan ya, kalian bisa lihat aturannya itu biasanya di situ ada, terutama Renstra gitu-gitu ya, dan juga program-program strategis seperti ini biasanya itu selalu ada siapa yang mengelola ya. Jadi ini bisa sangat-sangat membantu karena di sini sudah ada ya dari direktorat jenderalnya, yang mana itu eselon 1, kemudian dan juga eselon 2-nya ya. Tapi memang di sini hanya sampai eselon 2. Sedangkan di soal itu diminta menurunkan sampai eselon 3. Tapi paling tidak pekerjaan kalian sudah berapa persen sudah terbantu ya dengan adanya ini ya. Jadi ini bagus. Kemudian turun lagi. Tadi sebenarnya tadi Rahman menjelaskannya sudah baik ya. Cuma mungkin perlu dituangkan juga di sini ya. Perlu dituangkan juga di kertas. Jadi ketika kalian menjawab ya, ini koreksi saya. Ketika kalian menjawab tugas dan fungsi itu jelaskan dari eselon 1-nya. Ya, jadi tidak hanya di akhir di eselon 3-nya saja, tapi di eselon 1 juga dijelaskan kenapa Direktorat Jenderal Pajak, kenapa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kenapa Subdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan. Ya, Subdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaannya sudah dijelaskan. Tapi tadi cara Rahman menjelaskan sebenarnya seperti itu ekspektasi saya ya. Hubungkan antara apa yang ada di soal dengan tusinya. Cuma di sini di tulisannya belum kelihatan. Maka nanti yang saya nilai adalah kertas kalian ya. Jadi yang ada di kepala tolong dituangkan juga ya. Besok nanti UAS waktunya saya perpanjang jadi 100 menit ya. Jadi tidak 90 menit lagi ya. Jadi 100 menit, mudah-mudahan teman-teman bisa cukup waktunya ya. Jadi itu ya. Jadi kenapa Direktorat Jenderal Pajak misalnya? Karena topiknya berkaitan dengan penerimaan, yang mana tugas dari Direktorat Jenderal Pajak adalah, ya baru dijelaskan tugasnya, ya, gitu ya. Jadi dari eselon 1-nya, eselon 2-nya juga sama, eselon 3-nya juga sama, ya. Ini kebetulan yang soal tahun lalu memang tidak saya batasin berapa unit gitu ya, tapi nanti di soal UAS nanti saya batasi ya berapa unit gitu. Jadi teman-teman juga tidak yang nanti panik mencari sebanyak-banyaknya gitu ya, nanti saya batasi berapa unit gitu ya. Jadi alasannya itu mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3 ini sudah bagus, fungsinya tidak perlu disebutkan semua tapi hanya yang relevan. Cuma tadi kurangnya adalah apa yang tadi diceritakan Rahman itu ditulis juga ya. Mungkin tadi karena waktu ya, tapi nanti cara menjawabnya seperti itu ya. Kenapa misalnya kerjasama dan dukungan pemeriksaan tadi, karena ini adalah kegiatan joint program ya, yang mana itu ada kerjasama antara satu unit dengan unit yang lainnya, dan ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Subdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, yaitu tugasnya ini, fungsinya ini, itu ya. Jadi kaitkan dengan yang ada di soal ya. Jadi tidak hanya menulis tugas dan fungsinya saja ya. Tadi sebenarnya Rahman jelasnya udah benar ya, cuma mungkin belum tertuang di situ karena waktu ya. Secara umum ini sudah oke ya, karena dasarnya memang dari PMK-nya. Jadi kalau yang lain mungkin yang tidak melihat ke KMK-nya, kenapa pemeriksaan ya dan penagihan itu tadi karena ada joint audit ya, ada joint collection. Tadi ada subdit penagihan nggak? Belum ya? Oke. Ya, karena kalau di KMK kan hanya sampai eselon 2 ya, sampai eselon 2. Jadi di sini selain subdit kerjasama dan dukungan pemeriksaan, perlu dimasukkan juga subdit penagihan. Karena di soal kan ada joint collection juga. Kemudian ada informasi di bawah ABC itu bahwa mau ada target piutang, saya lupa kata-katanya apa. Tapi ada berkaitan dengan
pencairan piutang ya kalau nggak salah, pencairan piutang pajak. Nah itu kan kegiatan penagihan, jadi subdit penagihan juga perlu terlibat ya. Oke, yang lain-lain sudah oke, ada Direktorat Data oke. Cuma ini ya, karena jadi konsisten sama aturannya ya. Misalnya aturannya itu kan masih 2019. Jadi berarti direktoratnya itu masih direktorat yang lama ya. Seperti itu. Kalau ini kan direktoratnya baru ya, Direktorat Data dan Informasi Pajakan baru. Lanjut lagi. TPB oke, subditnya pengembangan penegakan hukum oke. Karena apa? Karena kegiatannya kebanyakan tuh tentang pemeriksaan, tentang investigasi, tentang penagihan. Itu adalah ranah kebijakan hukum ya. PKP oke. Ini kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin lewat. Tapi jangan lupa direktorat ini karena topiknya adalah penerimaan ya. Dan penerimaan kalau di pajak itu urusannya Direktorat PKP. Kalau di BC urusannya Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis ya. Tadi Rahman udah betul. Oke, lanjut lagi. Ya ini betul, intelijen. Bisa ditambah juga penegakan hukum ya, karena penyidikan itu ada di bawah Direktorat Penegakan Hukum. Boleh lagi? Lanjut. Oke, TTKI ya. Seperti ini ya, TTKI ini masih pakai struktur yang lama ya. Tapi untuk menjawab soal ini betul ya, karena apa? Karena KMK-nya adalah 2019 ya. Tapi kalau misalnya KMK-nya adalah KMK 2021, maka di sini adalah Direktorat apa? TIK. Yes, Direktorat TIK gitu ya. Jadi disesuaikan juga dengan aturan berlakunya ya. Oke. Lanjut lagi. Ya, Direktorat PP. Kenapa Direktorat PP? Karena ada apa? Biasanya kalau ada perubahan dari sisi proses bisnis ya, itu juga perlu melihat ke aturan-aturannya. Tapi kalau kalian nggak dapet ini nggak apa-apa ya. Yang penting karena mungkin dari soal nggak kelihatan ya, dari soal mungkin nggak kelihatan. Yang terlihat itu kan yang tadi ada joint audit, ada joint collection, ada joint investigasi, joint probis ya. Yang mana itu jelas terlihat direktoratnya. Kalau ini nggak dapet nggak apa-apa. Ya oke, lanjut lagi. Oke. Oke, saya mau nanya sesuatu tapi nanti aja ya. Oke, kalau cukai sama ya. Jadi sesuai dengan yang tadi, cari yang di sini joint audit, nama direktoratnya kalau di Bea Cukai ini, kemudian terkait dengan IT ya, kalau di Bea Cukai ini. Kenapa IT? Karena tadi di soal ada mereka mau membangun joint analisis ya, integrated system ya. Mereka mau membangun integrated analysis system. Jadi mau membangun sistem yang terintegrasi, berarti ada pekerjaan IT juga di sana ya. Jadi makanya tadi di DJP juga TIK-nya juga terlibat di sini juga ya, dan juga ada pertukaran data ya. Oke, lanjut. Oke, ini kenapa yang teknis-teknis ini? Karena ini dari sisi penerimaan. Kalau pajak itu kan penerimaan pajak gitu ya. PP1, PP2, Direktorat PKP. Kalau di BC kan penerimaannya bea dan cukai gitu ya. Jadi direktorat teknis terkait bea dan cukainya terlibat. Turun lagi. Oke, ini sama kayak tadi kalau di DJP, direktorat ini adalah PKP ya, potensi kepatuhan dan penerimaan. Tapi kalau di sini di BC adalah penerimaan dan perencanaan strategis. Oke, sampai sana ya. Oke. Terima kasih Hara. Kalau kita lihat lagi ke soalnya, ya, soalnya tadi yang saya sampaikan ya, sebenarnya di KMK itu ada ya, di KMK itu ada yang ini, secondment tadi apa? Berkaitan dengan SDM, ya enggak? Berarti kalau kalian bisa cari juga direktorat atau unit yang mengelola SDM, ya. Oke, kalau di DJP Kidsda dan kok Setjen, Setditjen ya. Ya, ini bisa ya, bisa ditambahkan kalau mau ditambahkan ya, karena di sini ada tentang SDM juga. Oke, itu ya. Ini tadi yang saya bilang ada penagihan ya. Di sini juga ini juga penagihan ya. Jadi dari subjek penagihannya perlu masuk. Oke, terima kasih kelompok 3 gitu ya teman-teman ya. Cara untuk menjawab soalnya. Kemudian kelompok 4 silakan mau kalau bisa yang lain. Kelompok 4 tadi bahas apa? DJP juga. BC juga.
Mungkin Oh. yang DCA bisa, Bu. Boleh DJA. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Novel. Di Zoom lagi, Pak? Boleh di Zoom? Ya. Oke, silakan. Yang mau menjelaskan siapa? Novel juga. izin Oke, silakan. menjelaskan. Ya, monggo. Jadi dari kelompok 4, Direktorat Jenderal Anggaran DJA, tusinya DJA sendiri ini tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya perumus dan pelaksana kebijakan di bidang penyusun anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. Kayak yang ada di tujuan inisiatif ini tadi, mengoptimalkan PNBP. Ya. Terus eselon 2-nya yang pertama ada Direktorat PNBP, Kementerian Lembaga, dengan subdit eselon 3, subdit potensi penerimaan dan pengawasan KL 1, 2, dan 3. Yang fungsinya itu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi realisasi dan pengelolaan penerimaan PNBP KL. Fungsi yang kedua pelaksanaan analisis potensi PNBP KL. Ya. Terus eselon 2 berikutnya ada Direktorat Sistem Penganggaran dengan Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran. Fungsinya penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman kerjasama, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan instansi internal dan eksternal. Terus yang terakhir dari kelompok kami itu eselon 2-nya Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara dipisahkan, eselon 3 Subdit Potensi dan Pengawasan PNBP SDA KND. Fungsinya penyiapan bahan analisis dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi dan pengawasan PNBP SDA KND, dan penyiapan bahan pemantauan dan koordinasi atas tindak lanjut rekomendasi potensi dan pengawasan. Jadi dari Direktorat Jenderal Anggaran eselon 2 1, 2, 3-nya itu ya berkaitan sama yang tujuan inisiatif mengoptimalkan penerimaan negara serta PNBP ini. Ya. Oke. Udah? Sudah. Sekian. Oke. Ya. Terima kasih kelompok 4 ya. Untuk identifikasinya saya setuju ya, identifikasi unitnya, karena tadi penerimaan negara itu tidak hanya pajak dan bea cukai, tapi tadi di programnya tadi betul ada penerimaan negara bukan pajak juga. Jadi nanti di Direktorat Jenderal Anggaran itu dicari mana yang berkaitan dengan PNBP ya. Kalau di sini ada 2 direktorat ya, PNBP KL dan PNBP dari Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara yang dipisahkan. Kemudian tadi sama dengan yang di BC dan Bea Cukai, karena ada integrated system ya, membangun sistem yang terintegrasi, maka ini melibatkan juga direktorat di DJA yang tugasnya berkaitan dengan sistem atau perhatian ya. Dalam hal ini adalah Direktorat Sistem Penganggaran ya. Untuk identifikasinya ini betul ya. Cuman tadi cara menjawabnya ya. Cara menjawabnya komen saya sama dengan kelompok 1 tadi ya. Jadi coba kaitkan dengan soal tadi Nisa ketika menjelaskan sudah betul seperti itu, cuma mungkin tadi karena waktunya kurang, jadi itu dituangkan juga ya di kertas. Kemudian alasannya itu jelaskan dari eselon 1, jelaskan juga di eselon 2-nya, tidak hanya di eselon 3-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus juga buat kelompok 4. Oke, ya untuk itu contoh ya, kita tidak perlu bahas satu-satu ya. Tapi intinya udah dapat gambaran ya bagaimana cara menjawabnya. Ada kesulitan nggak? Tadi ketika kelompok, terutama mungkin yang menjawab kelompok 3 dan 4 selain masalah waktu.
Masalah waktu. Belum baca. Ya. Oke. Ada kesulitan? Bisa ya? Ya. Tapi kalau ngelihat dari jawaban kalian dari sisi identifikasi udah betul ya semua ya. Udah dari sisi jawaban juga secara verbal tadi udah dapet ya. Oke. Tapi tadi kan ya ini ya tadi lampiran KMK-nya. Jadi di sebelah sini ya itu ada. Biasanya ada di Rensra juga. Biasanya kalau Rensra DJP, Rensra Kementerian Keuangan itu biasanya ada di halaman terakhir itu juga biasanya ada unit-unit yang mengelola suatu program tertentu ya. Tapi ini tidak semuanya ya biasanya. Jadi seperti tadi, tapi KISDA ada di sini ya tadi yang SDM. Ya, seperti tadi yang disebutkan Nisa mungkin sebagian tidak ada di sini hanya PNBP, tapi saya setuju tadi bisa dikaitkan juga dengan PNBP DJA dan PNBP Kekayaan Negara dan Direktorat Sistem Penganggaran ya. Kemudian selain direktorat jenderal, kalau ini kan kita lihat kebanyakan direktorat jenderal dan BKF ya yang disebutkan di sini. Menurut teman-teman, ya mungkin Rahman tahu jawabannya atau kelompok 3 tahu jawabannya karena mereka sudah melihat ke lampiran KMK. Menurut teman-teman ada unit lainkah selain yang disebutkan di sini yang kira-kira berpotensi untuk juga terlibat? Staf ahli tadi, Bu. Ya, staf ahli boleh, ada lagi? Ini terkait dengan sistem, ada unsur pendukung di Kementerian Keuangan yang Pusintek. yes, Pusintek ya. Oke, itu contoh ya. Jadi ketika teman-teman mengidentifikasi unit, ingat bahwa Kementerian Keuangan itu tidak hanya terdiri dari DJ ya, tidak hanya terdiri dari Ditjen. Ini unsur pelaksana teknisnya ya. Tapi ada juga unsur pendukung ya seperti ini ya. Ya BKF juga pendukung sih ya. Pusat-pusat itu bisa dilihat juga ya apakah berkaitan atau tidak tusinya ya. Terkait ini Pusintek terkait di lampiran KMK ada kan ya Rahman? Pusintek ya, Pusintek terkait, kemudian Sahli ya. Di Kementerian Keuangan ada Sahli juga. Kemudian ada unsur pengawas juga Itjen ya. Cuma memang di soal ini tidak kelihatan. Jadi kalau teman-teman nggak dapat ini nggak apa-apa. Cuma ini untuk pengetahuan teman-teman saja bahwa ketika ada program-program strategis seperti ini, Itjen juga ikut mengawasi ya. Karena kalau dulu kan konsepnya itu pengawasan itu di belakang gitu ya. Kegiatannya jalan dulu baru nanti diawasi ya. Tapi teori tentang pengawasan itu berkembang. Jadi pengawasan juga bisa dilakukan di awal. Ya, di awal dilakukan, kemudian sepanjang suatu proyek. Karena inisiatif strategis seperti ini nih bisa diibaratkan sebagai suatu proyek ya. Atau suatu program itu berjalan, ini juga ada pengawasan. Kemudian kalau udah selesai juga ada pengawasan. Jadi pengawasannya di depan, di selama program itu berjalan dan juga di akhir ya. Jadi Itjen juga terlibat ya. Cuma kalau di soal memang nggak kelihatan, kalau untuk menjawab ini teman-teman tidak ketemu Itjen itu tidak masalah. Yang penting tadi yang poin-poin pentingnya yang BC minimal DJP, DJBC dan DJA seperti tadi sudah dijelaskan ya. Minimal itu karena ini ya. Karena alasan yang ada di sini ya. Karena tujuan inisiatifnya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang pajak, bea cukai dan PNBP yang mana itu tusi utama dari DJP, DJBC dan DJA. Ya minimal itu kalau udah dapat ya insya Allah nilainya aman sih ya. Oke, sekarang kelompok berikutnya ya yang menjawab soal 3. Kalau soal 3 ini ceritanya kalian berperan sebagai Menteri Keuangan, dapat surat gitu ya. Yang mana suratnya itu perlu dilaksanakan. Jadi Menteri akan melakukan disposisi ya. Ya, disposisi. Ayo Pak Dirjen, kerjakan ini ya misalnya. Nanti Dirjennya disposisi ke direkturnya. Ya Pak Direktur, kerjakan ini, nanti disposisinya ke yang lain ya. Contohnya kayak Kevin tadi ya, disposisi ke Hara. Itu disposisi ya. Oke, kemudian sampai bawah ya, sampai pelaksana. Ya. Tapi perhatikan soalnya juga ya. Kalau di sini ini yang diminta hanya di level eselon 1. Jadi dan di sini sudah disediakan kotak-kotaknya. Ya, di sini sudah disediakan kotak-kotaknya organisasi yang ditugaskan. Jadi yang di sini nanti teman-teman isi adalah dengan unit eselon 1.
Ya, tapi kalau misalnya di tugas dan fungsi unit eselon 1-nya tidak terlalu kelihatan, teman-teman boleh mencari unit di bawahnya. Tapi minimal di sini unit eselon 1. Kalau teman-teman langsung loncat mengisi ini dengan unit eselon 2, ini poinnya berkurang ya, karena karena Bu Menteri itu kalau disposisi akan secara hierarki ya. Walaupun bisa juga kadang-kadang loncat hierarki disposisinya ya. Oke, itu yang akan dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 5 ya. Oke, kelompok 1 udah sampai nomor berapa? Ngerjain ya? Udah sampai selesai? Sampai nomor 8? Belum? Sampai nomor berapa? Saya mau bagi-bagi siapa yang mau presentasi nomor berapa. Kelompok 1 sampai nomor berapa tadi diskusinya? Sampai Sudah 4? tadi, Bu. Sudah semua. Oke, kelompok 1 sudah semua. Kelompok 2? Nggak apa-apa kalau belum selesai semua, nggak apa-apa. Karena waktunya memang lebih pendek dari waktu seharusnya. Kelompok 2 sampai nomor berapa? Ini saya nanya cuma buat bagi siapa yang akan paparan nomor berapa. Kelompok 2 tadi sampai nomor berapa? Sudah semua, Bu. Oh, sudah semua juga. Oke, good. Kelompok 5 sudah semua juga? Ya, Bu. Sudah semua juga. Oh ya, oke. Kalau sudah semua berarti bisa dibagi bebas ya. Karena di kelompok lain ada yang baru sampai nomor 4. Jadi kalau misalnya semuanya sampai nomor 4, nanti nomor 5 sama 8 nggak ada yang bahas gitu. Maksudnya tadi saya nanya. Oke. Kalau sudah semua berarti bisa dibagi seperti ini ya. Oh, sorry. Oh, aduh ada tamu. Sebentar ya. Kalau ngajar di rumah. Dibawa aja. Makasih. Oke, maaf ya. Kelompok 1 nomor 1 sampai 3, kelompok 2 nomor 4 sampai 6, kemudian kelompok 5 7 8 ya. Kelompok 1 dulu boleh? Mau share screen? Siapa yang mau presentasi? Mana kelompok 1? Kelompok 1 udah siap? Sebentar, Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, yang menjelaskan siapa? Boleh saya. Boleh, ayo silakan Bu. Yang pertama itu kan kita harus mengidentifikasi jika ada surat dari staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis di mana uraian isi suratnya adalah berupa rekomendasi mengenai bantuan kepada masyarakat terutama rumah tangga melalui skema pinjaman tanpa bunga. Pertama saya sebagai Menteri Keuangan, amin. Amin. akan Ya, amin. mendisposisikan surat itu pertama ke eselon 1-nya ke Sekjen, Bu. Sekjen khususnya ini diperinci ke bagian administrasi kementerian. Karena memang alasannya karena memang semua urusan tata usaha dan dukungan rumah tanggaan itu ada di
apa namanya ada di Setjen, Bu. Jadi pertama yang saya akan disposisikan ke situ, ke Sekretaris Jenderal. Ya. Kemudian yang kedua itu ada surat dari Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu organisasi yang saya tugaskan karena memang isinya adalah berupa pembahasan insentif berupa bantuan gaji yang diberikan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Di sini adalah organisasi atau eselon 1 yang akan ditugaskan untuk menindaklanjutinya adalah staf ahli bidang pengeluaran negara, Bu. Karena memang bantuan langsung tunai yang diberikan itu tentunya kan berkaitan dengan pengeluaran negara. Maka dari itu pertama mungkin saya diposisikan ke staf ahli bidang pengeluaran negara. Staf ahli bidang pengeluaran negara ini kalau dikaitkan dengan tusinya itu memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara. Kemudian yang terakhir terkait dengan Indef, itu surat dari Indef itu isinya terkait dengan masukan untuk mencegah resesi akibat pandemi. Pertama dengan cara memberikan insentif pada UMKM, kemudian memberikan alokasi anggaran lebih besar untuk menangani penanganan dan pengobatan pasien di seluruh fasilitas kesehatan. Tentunya insentif UMKM ada di DJP, Bu. Tapi sebelumnya di sini ada dari staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak yang tentunya memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis, dari mana Indef ini kan memberikan masukan, dan masukan itu tentunya harus ada kajian-kajian tentunya dari staf ahli, Bu. Jadi staf ahli ini nanti akan memberikan rekomendasi itu. Dan juga ada dari DJP, Bu, karena memang insentif UMKM ini kan ya berkaitan dengan insentif pajak ya, insentif pajak. Nah, tentunya DJP di sini juga berkaitan, dan kalau di sampai eselon 2-nya di peraturan perpajakan 2 karena berkaitan dengan PPh. Dan yang terakhir tentunya ketika memberikan yang kedua kan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menangani penanganan dan pengobatan pasien di seluruh fasilitas kesehatan, tentunya ada di DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran. Salah satunya di Subdirektorat Penyusunan Anggaran dan Belanja kedua, Bu. Jadi di sini nanti kan tentunya kalau misalnya ada masukan, oh ini alokasi anggaran lebih besar, tentunya itu akan dirubah akan muncul di APBN, dan yang menangani, yang pegang APBN itu adalah Direktorat Jenderal Anggaran, khususnya di Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara kedua. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Amin. Amin, ya amin. Oke, boleh lagi di ini. Ya. Oke, kalau Muluk sangat berpotensi ya, sangat berpotensi. Tapi yang lain juga kok ya, karena kok mendaki ya. Mendaki tangga karir itu tidak hanya dari sisi pintar ya, tapi ada skill communication skill, kolaborasi seperti itu juga ya, mengambil keputusan ya, itu skill-skill yang perlu dimiliki oleh pimpinan juga. Oke, naik. Oke, secara umum saya setuju ya dengan identifikasinya, sudah bagus menurut saya ya, alasannya juga sudah bagus. Tapi di beberapa hal kalau misalnya dikaitkan ini sebenarnya semua menurut saya bisa dikaitkan ke DJA juga ya, seperti tadi alasan yang Muluk sebutkan di akhir bahwa pemberian insentif itu harus melihat juga ke anggarannya gitu kan, ada nggak sih anggaran untuk insentifnya. Nomor 1 dan 2 ini juga seperti itu ya, karena nomor 1 dan 2 kan memberikan bantuan, nomor 1 memberi bantuan kan ya, nomor 2 juga ya, nomor 1 memberi bantuan, nomor 2 bantuan ke masyarakat, nomor 2 juga insentif kan. Jadi, dan itu kan keluarnya dari kantong negara gitu ya, yang mana harus ngelihat dulu dari sisi anggarannya. Jadi semua menurut saya tidak hanya nomor 3 ya, nomor 1 dan 2 juga bisa dikaitkan ke DJA ya. Kemudian tadi sudah bagus ya, bisa melihat juga bahwa ini ada kaitannya ke staf ahli juga ya. Nomor 1 menurut saya juga kalau mau didisposisi ke staf ahli juga bisa ya, staf ahli bidang pengeluaran negara juga bisa. Yang lain saya oke, yang lain menurut saya sudah oke, setuju. Oke, tepuk tangannya buat kelompok Pak Menteri. Ya, kelompok selanjutnya Ibu Menteri atau Pak Menteri juga? Kelompok berapa sekarang? Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Izin. Ya, silakan. Yang share screen siapa? Yang share screen Dita. Yang presentasi
Dita mau disposisi. Saya sama Aldi ya, Bu. Oke, silakan. Untuk nomor 4, asal surat sendiri dari Bank Indonesia. Kemudian ada pun Dita, punten boleh di Zoom? Di Zoom? Digedein. Besar bisa nggak? Ya, oke, silakan. Surat dari BI. Kemudian organisasi yang menindaklanjuti yang pertama ada DJPPR itu atas undangan rapat dengan Bank Indonesia terkait utang luar negeri. Untuk membahas Iya, kenapa DJPPR? Karena DJPPR sendiri memiliki tugas dan fungsi salah satunya untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman, sehingga menurut kelompok kami surat tersebut didisposisikan ke DJPPR. Untuk eselon 2-nya sendiri Direktorat Pinjaman dan Hibah. Yes. Kemudian yang kedua terkait undangan rapat atas surat utang negara, organisasi yang ditugaskan yang pertama eselon 1-nya sama yaitu DJPPR karena tugas fungsinya salah satu tugas fungsi dari DJPPR itu juga melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan surat berharga negara, yaitu salah satunya surat utang negara. Kemudian eselon 2-nya sendiri Direktorat Surat Utang Negara dengan eselon 3 Subdit Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Selanjutnya, LDA bisa dilanjutkan. Baiklah, dari kamu aja di share screen-nya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, yang pertama itu dari OECD. OECD itu poinnya yang kami highlight ada dua. Yang pertama itu ada penerima yang tepat, dan yang kedua itu untuk masalah PPN. Untuk yang anggaran itu lebih ke eselon 1 Direktorat Jenderal Anggaran, yang diturunkan ke eselon 2 yaitu Direktorat Penyusunan APBN, dan eselon 3-nya itu Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara 2. Sesuai dengan yang tercantum. Jadi salah satu dari fungsi Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara 1 ini adalah penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan belanja bantuan sosial. Nah, sesuai dengan fungsi tersebut, Subdit ini dapat menindaklanjuti surat dari OECD dengan mengumpulkan data target masyarakat yang diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial, dan selanjutnya dikembangkan model perencanaan bantuan sosial yang didistribusikan. Jadi, dana bantuan itu akan dirancang sedemikian rupa agar dapat disalurkan ke penerima yang tepat. Nah, untuk terkait PPN, di PPN ini ada dua eselon 1 yang terkait. Yang pertama itu BKF dan DJP. Untuk BKF sendiri itu turun ke eselon 2 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, dan eselon 3-nya itu bidang program analisis kebijakan. Sesuai dengan tugas BKF eselon 1 sendiri itu kan lebih ke penyusunan kebijakan-kebijakan. Nah, di sini lebih ke kebijakan dari pajak PPN. Nah, salah satu fungsi dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara adalah pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang perpajakan. Salah satunya ini PPN. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka BKF dapat menindaklanjuti surat dari OECD terkait memaksimalkan penerimaan PPN dengan maksimalisasi penerimaan PPN kepada DJP. Setelah adanya rekomendasi dari BKF itu dapat dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang turun ke Direktorat Peraturan Perpajakan, dan yang turun ke eselon 3-nya yaitu Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai. Ini lebih spesifik ke PPN. Jadi dalam Direktorat Peraturan Perpajakan 1 terdapat 2 subdirektorat yang bertanggung jawab atas peraturan PPN, yakni dalam sektor industri serta sektor perdagangan, jasa, dan pajak tidak langsung lainnya. Dua subdit tersebut memiliki fungsi penyusunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam pemungutan PPN. Nah, sesuai dengan fungsi tersebutlah, maka subdirektorat ini dapat menindaklanjuti surat dari OECD dan rekomendasi kebijakan BKF dengan menetapkan dan menegaskan kebijakan di bidang PPN sehingga penerimaan PPN dapat dimaksimalkan. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu tentang Anggita Maharani, staf keuangan PT ABC.
Jadi staf keuangan PT ABC ini melaporkan suatu kasus penggelapan. Jadi ada 2 eselon 1 yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Inspektorat Jenderal. Dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu karena ini kasusnya ini adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ABC. Kasusnya ini sudah jelas karena sudah dilaporkan. Jadi langsung dari eselon 1 DJP ke eselon 2-nya yaitu Direktorat Penegakan Hukum turun ke Subdirektorat Penyidikan. Nah, di penyidikan inilah maka dapat dilakukan fungsi melakukan persiapan dan pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang kedua itu eselon 1-nya dari Inspektorat Jenderal. Dari Inspektorat Jenderal itu ke eselon 2-nya Inspektorat Bidang Investigasi karena masalahnya itu sudah jelas bukan tentang pengawasan lagi tetapi sudah tindak lanjut dari tindak pidana. Untuk eselon 3-nya sendiri ketika saya lihat itu lebih ke jabatan fungsional. Nah, untuk fungsi yang terkait itu pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus juga untuk Bu Menteri dan Bu Wamen. Bu Menteri dan Bu Wamen ya. Oke, boleh di-share lagi nggak? Siapa tadi yang share? Di-share lagi biar dilihat oleh teman-temannya. Ya, terima kasih. Ya, secara umum identifikasinya udah bagus ya. Kalian udah jago-jago. Kalau semua jawabnya seperti ini nanti ujiannya bagus-bagus insya Allah nilainya ya. Padahal tadi waktunya tidak full ya. Secara umum sudah oke ya. Topiknya tadi misalnya yang apa tadi yang OECD itu terkait dengan Bank Indonesia dulu ya. Bank Indonesia itu terkait dengan utang ya. Jadi ada di sana ada JPPR ya. Sudah betul. Kemudian OECD itu lagi-lagi topiknya agak-agak mirip ya karena pertama kali COVID ya tahun lalu. Jadi banyak kan topiknya ke sana gitu ya. Dari sisi bagaimana membantu golongan menengah ke bawah gitu ya. Terus juga untuk memaksimalkan dari sisi PPN-nya itu betul ada DJP dan BKF. Kemudian juga anggaran ya karena tadi kembali lagi tadi ada insentif dan segala macam dan juga terkait bantuan sosial itu ada di sana. Kemudian yang Anggita ini ada penggelapan pajak karena terkait dengan pajak itu betul ke DJP ya. Jadi ada di penegakan hukum Intel kemungkinan di penegakan hukum ya karena ada fungsi pidananya. Intel bisa jadi ya kalau misalnya belum jelas gitu ya masalahnya. Tapi kalau sudah jelas ada ada unsur tindak pidananya biasanya ke penyidikan ya. Dan bisa juga selain ke sana sebenarnya bisa ke Sekretariat Direktorat Jenderal juga terkait dengan apa ya terkait dengan konsultan pajaknya ya karena di DJP yang membina konsultan pajak itu ada di Sekretariat Direktorat Jenderal ya. Oke, sudah oke ya kelompok berapa tadi ini? 5, 2 ya. Oke ya. Yang terakhir kelompok 5, silakan. 2 soal lagi. Izin share screen dulu ya. Ya, boleh silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan. Siapa yang menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi yang nomor 7 ini ada Kedutaan Besar Australia, di mana uraian suratnya ini ada pemberian hibah dari pemerintah Australia untuk penanggulangan pandemi berupa 100 unit ventilator non-invasif ke Indonesia sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikai 2 juta dolar Australia atau ditaksir sekitar 19,4 miliar rupiah di posko utama Satuan Tugas Nasional Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Malaysia Airlines dari Brisbane. Jadi organisasi yang ditugaskan untuk menindaklanjuti ini ada eselon 1-nya itu ada di JPPR, kemudian ke eselon 2 ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan ke eselon 3 ada Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral. Jadi direktorat yang bertugas untuk mengurus pemberian hibah dari negara Australia adalah Subdi Pinjaman dan Hibah Bilateral 1 yang menjalankan fungsi pemuktahiran data dan penarikan hibah tersebut serta koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah tersebut.
Nah, untuk yang kedua itu ada DJPB, di mana eselon 2-nya itu ada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai, dan eselon 3-nya itu ada bidang pelayanan dan fasilitas pabean dan cukai. Di mana bidang pelayanan dan fasilitas Bea dan Cukai memiliki peran untuk membebaskan bea masuk atas impor barang dalam bentuk hibah untuk keperluan kesehatan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, bidang ini berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan fungsi memeriksa barang serta pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan kepabean. Ya. Kemudian yang ke-8 itu ada Ayu Kumalasari, di mana isi suratnya ini mengadukan bahwa dirinya merupakan istri simpanan seorang kepala KPKNL di Sulawesi dan sudah 3 bulan diterlantarkan dengan lampiran foto-foto kebersamaan mereka. Nah, organisasi yang ditugaskan untuk menindaklanjuti ini ada eselon 1-nya itu ada DJKN, kemudian ke eselon 2 ada kantor wilayah DJKN Sulawesi, dan ke eselon 3-nya itu ada bidang kepatuhan internal, hukum dan informasi serta KPKNL. Nah, jadi atas pengaduan tersebut, KPKNL terkait melakukan tindak lanjut dengan menganalisis kebenaran pengaduan. Dalam hal tersebut, KPKNL berkoordinasi dengan Kanwil DJKN terkait terutama bidang kepatuhan internal, hukum, dan informasi. Kanwil juga berkoordinasi dengan kantor pusat dalam memutus hukuman disiplin yang dapat dikenakan kepada Kepala KPKNL. Dan yang kedua itu ada DJKN, di mana eselon 2-nya itu Sekdirjen, dan eselon 3-nya itu ada bagian organisasi dan kepatuhan internal. Di bagian organisasi dan kepatuhan internal akan menganalisis laporan pengaduan masyarakat kebenarannya. Setelah itu akan menindaklanjuti pengaduan yang terkait. Sekian persentase dari kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan juga buat kelompok 5. Tangan. Oke. 7 dan 8 ya. Identifikasinya sudah bagus ya. Menurut saya sudah bagus. Yang ini dari Kedubes Australia itu ada hibah ya. Hibah kemudian disampaikan lewat bandara gitu ya. Kalau hibah DJPPR ya, itu sudah betul. Kemudian karena ada yang perlu dibebaskan bea masuknya, di situ ada peran bea cukai, itu sudah betul. Mungkin kalau bisa ditambahkan bisa mempertimbangkan masukkan BKF juga ya. BKF karena terkait dengan kerjasama ekonomi dan keuangan ya. Jadi nomor 7 itu bisa dimasukkan BKF juga, tapi yang 2 tadi udah oke. Kemudian nomor 8 ini contoh pelanggaran kode etik disiplin pegawai ya. Karena kalau pegawai negeri ASN itu kalau mau menikah lagi itu harus izin dulu ya. Jadi kok ketawa? Harus izin dulu ya sama istri pertama dapat izin, kemudian ke atasan juga melaporkan itu ya. Jadi melaporkan pernikahannya. Cuma ini ternyata istri simpanan yang ditelantarkan, jadi istri simpanannya mengadu gitu ya. Kadang-kadang yang mengadu, kadang-kadang istri pertama juga kadang-kadang mengadu. Dan itu bisa ditindaklanjuti dengan proses pelanggaran disiplin ya, pemeriksaan karena dengan alasan melanggar disiplin. Jadi ini contohnya karena KPKNL itu ada di bawah DJKN, ini betul disposisinya ke DJKN, ke unit kepatuhan internalnya, kemudian ke kanwilnya juga ya. Mungkin bisa ditambahkan ya ke SDM juga bisa terkait pembinaan pegawai ya. Mungkin bisa ditambahkan Itjen juga ya, Itjen yang terkait dengan kepatuhan internal ya. Kepatuhan internal. Oke. Udah bagus ya teman-teman semua kalau menjawabnya seperti itu, insya Allah nilainya bagus ya. Seperti tidak ada kesulitan ya. Jadi nanti saya percaya kalian nanti di UAS bisa bagus juga ya kalau melihat dari tadi cara kerjanya ya. Tadi mudah-mudahan dari saya percaya hasil yang ada ini sudah merupakan diskusi ya. Jadi nanti silahkan saling sharing ya. Mungkin ada beberapa yang dengan mudah bisa mencari, mungkin karena sudah membaca atau apa, boleh sharing ya ke teman-temannya. Gimana cara kalian untuk bisa menemukan, oh ini BC misalnya tadi ada hibah dari Australia, oh ini DJPPR gitu. Ada yang mau sharing?
Atau kalian nanti sharing sendiri-sendiri? Atau ada yang mau sharing di sini? Udah baca? Atau Ctrl F? Keyword Ctrl F. Ya, nggak ada yang mau sharing. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang masih merasa kesulitan ya, karena secara umum saya lihat udah baik ya. Kalau saya melihat presentasi kalian tadi sudah sangat baik ya. Menurut saya kalian bisa ya, bisa. Cuma mungkin kadang nggak pede ya, kadang nggak pede. Perlu konfirmasi ini benar apa enggak. Tapi menurut saya itu udah bagus ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa kesulitan, nanti boleh jangan malu-malu tanya ke temannya yang mungkin tadi waktu diskusi kelompok kelihatan aktif atau kelihatan bisa cepat mengidentifikasi. Nanti kalian boleh tanya ke mereka tipsnya ya. Gimana caranya. Tapi yang pasti yang jelas harus baca ya. Nggak bisa kalau nggak baca kemudian kalian dapat soalnya. Kalian akan perlu waktu lama untuk mencari-cari ya. Yang jelas perlu membaca. Tapi insya Allah baik semua ya. Oke, dari saya itu ya. Dari saya mungkin itu dari mungkin sepanjang UAS format soalnya udah saya sampaikan ke Sukma ya. Jadi ada tiga soal 100 menit. Kemudian OTK Kementerian Keuangan ya, tidak ada OTK kementerian lain di soal. OTK Kementerian Keuangan saja. Kemudian pelajari juga konsep-konsep prinsip organisasi yang pernah dipelajari sebelum UTS ya. Karena nanti soalnya kurang lebih sejenis dengan soal UAS tahun lalu, dengan tugas kalian, dengan soal-soal kuis ya, dengan apa yang sering kita lakukan di kelas, kurang lebih seperti itu soalnya. Tapi ada juga soal yang minta pendapat kalian, minta kalian untuk berpikir menganalisis mengaitkan dengan prinsip organisasi ya. Nggak banyak kok prinsip organisasinya, tapi kan open book ya, kalian bisa. Tapi dibaca ulang aja sedikit ya. Itu dari saya ya. Dimanapun nanti kalian ditempatkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama berminggu-minggu setelah UTS ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Jadi ketika nanti kalian bekerja, kalian tahu bahwa kalian bagian dari suatu organisasi, gitu ya. Dan tidak ada satu unit yang lebih hebat dari yang lain, tidak ada satu unit yang lebih rendah dari yang lain, gitu ya. Teman-teman udah kenapa kita kasih contoh, kemudian detail-detail sampai bawah, itu supaya teman-teman bisa tahu juga, oh nanti mungkin kalian ada di suatu seksi. Suatu seksi itu menjalankan tugas dan fungsi dari subditnya atau kantornya. Nanti itu menjalankan tugas dan fungsi dari unit yang di atasnya. Sampai itu ternyata menjalankan bagian dari tugas dan fungsi kementeriannya gitu ya. Jadi karena saya pernah nanya tentang apa makna pekerjaan bagi pegawai gitu ya. Di beberapa pegawai mereka tidak melihat makna pekerjaannya. Ya, yang menurut saya itu sangat sedih. Jadi mereka hanya bekerja karena kewajiban dan dapat gaji ya udah gitu. Itu sedih banget sebenarnya ya. Jadi saya berharap teman-teman nanti memahami bahwa kalian merupakan bagian dari satu organisasi dan kalian tuh penting gitu. Apapun posisi kalian ya. Mungkin di 2 menit terakhir saya cerita. Sebenarnya saya punya banyak cerita, tapi mungkin ini satu yang bisa kalian contoh ya. Dulu saya waktu masih di Denpasar itu sekitar tahun 2006, 2007, itu saya di pelayanan ya, nerima SPT. Waktu itu belum ada e-filing ya, atau kalaupun udah ada baru sedikit ya. Tapi sebagian besar SPT itu masih SPT kertas. Pelayanan kan selain front office di TPT, kami juga mengelola gudang berkas. Karena waktu itu masih SPT manual, jadi gudang berkasnya berantakan banget ya, sangat-sangat berantakan. Ya, kemudian waktu itu ada rotasi pegawai ya. Jadi pegawai pelaksana itu dirotasi dari satu seksi ke seksi lain. Kemudian saya dapat satu pegawai dari seksi Waskon, dari seksi pengawasan dan konsultasi. Nah, pegawai ini saya tugaskan untuk menjadi petugas gudang berkas. Ya, kemudian kepala kantornya. Bosnya, kasihnya si pegawai ini namanya Ketut ya, beli Ketut. Bosnya Ketut yang lama itu datang ke saya. Nanya, Mbak Indah, kenapa si Ketut ditaruh di gudang? Dia itu rajin loh anaknya gitu. Jadi itu menurut teman-teman gimana? Berarti kan memandang bahwa gudang itu seperti apa ya? Seperti kurang bermanfaat gitu ya kesannya ya. Jadi saya sampaikan ke Bapak itu dan ini prinsip saya.
Saya tidak pernah memandang suatu pekerjaan itu lebih rendah dari yang lain, nggak ada. Ya. Nggak ada satu pekerjaan itu lebih rendah dari yang lain. Seperti teman-teman pelajari di tugas-tugas fungsi itu, semua itu ada tugasnya, seperti badan ya. Ya, bukan berarti kaki itu lebih rendah. Ya, justru kalau nggak ada kaki, sebagus apapun otaknya nggak bisa jalan kan gitu ya. Jadi semua berfungsi masing-masing. Jadi saya bilang, menurut saya gudang itu malah jantung buat KPP, apalagi waktu itu ya. Pemeriksa mau meriksa, mereka perlu lihat SPT, perlu ke gudang. AR mau ngawasin WP perlu SPT. Ada yang keberatan, petugas keberatan di Kanwil juga perlu SPT. Jadi menurut saya gudang itu jantung. Saya perlu pegawai-pegawai terbaik malah di gudang gitu ya untuk membenerin gudangnya. Dan saya jelaskan seperti itu. Dan saya bilang itu tidak selamanya gitu ya. Karena saya pengen gudangnya diperbaiki dan saya yakin dia bisa gitu ya untuk memperbaiki itu. Nanti kalau tugasnya udah selesai, itu akan saya pindah misalnya dia ke depan atau kemana ya. Dan saya tidak salah pilih karena si Ketut ini memang rajin. Biasanya kalau saya ke gudang, petugasnya itu ya ngobrol apa gitu ya. Tapi si Ketut ini nggak pernah saya lihat leha-leha gitu ya. Dia selalu kerja. Dan itu gudangnya memang jadi rapi. Dan dia bikin sistem sederhana gitu untuk bagaimana berkasnya bisa ditemukan dengan baik. Kalau sekarang mungkin sistem itu tidak diperlukan lagi karena udah e-filing ya. Jadi pelajaran dari Ketut tadi adalah pertanyaannya bukan kenapa saya ditempatkan di sini, ya seperti tadi bosnya, ya. Tapi pertanyaannya apa? Apa yang saya bisa lakukan untuk tempat kerja saya? Ya, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk memperbaiki? Ya, salah satu bimbingan PA saya nanya, Bu, kami diminta untuk jadi change agent di tempat kerja kami nanti. Padahal kami cuma pelaksana. Gimana kami bisa jadi change agent gitu ya? Jadi perubahan itu tidak dilakukan, ya jangan bayangkan kalau jadi change agent itu harus merubah suatu organisasi secara cepat gitu ya, tapi perubahan itu bisa kalian lakukan dari meja kalian ya, sekecil apapun itu ya, contohnya beli Ketut tadi ya, atau pelaksana saya lain di kantor pusat waktu itu hal kecil seperti dulu kalau rapat itu masih ada snack ya, orang habis rapat biasanya kotak snacknya itu dibiarin aja gitu, dan dia, Bu, itu kan apa ya, nggak rapi. Akhirnya apa? Dia bikin video kotak-kotak snack yang berantakan, terus dia setiap rapat selalu ngebersihin. Itu inisiatif yang bagus. Terus dia bikin video untuk ngajak pegawai-pegawai dimulai dari seksi kami dulu, terus ke subdit, sampai kemudian saya bilang ke Pak Direktur, Pak, anak buah saya bikin ini loh, Bapak mau lihat nggak? Akhirnya itu ditonton oleh seluruh pegawai di satu direktorat ya. Jadi perubahan bisa kalian lakukan dari hal yang kecil gitu ya. Tidak harus kemudian ya alhamdulillah kalau kalian bisa mendaki tangga sampai naik gitu ya, alhamdulillah, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi dimanapun kalian ditempatkan, saya percaya kalian tetap bisa bersinar ya, karena ini selalu saya bilang ke mahasiswa saya, menurut saya mahasiswa PKN STAN itu mutiara ya. Kalian mau di dasar laut yang dalam, di lumpur, kalian tetap akan bersinar ya. Jadi dimanapun kalian, tetap ingat itu ya. Kalau bukan diri kalian yang menghargai kalian, siapa lagi ya kan? Oke, tetap semangat semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu, semoga sukses, dan satu lagi, maaf agak panjang ya, ini kan penutupan. Nggak ketemu lagi. Tetap jaga integritas ya. Tetap jaga integritas dimanapun kalian berada. Dimulai dari ujian juga ya. Dari ujian juga ingat bahwa kalian sampai ke titik ini itu pasti ada usahanya. Jangan sampai kalian tergoda untuk melakukan hal-hal yang bisa jadi malah kalau misalnya ketahuan itu kan kalian harus berurusan dengan komite disiplin ya. Selalu ingat, kalau saya sih selalu ingat sama keluarga deh. Atau minimal kalian karena kalian belum berkeluarga, ingat sama orang tua. Ya, kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu, kemudian ketahuan, apakah kalian, bagaimana perasaan mereka? Apakah kalian akan membuat mereka bangga? Ya, seperti itu. Dan kalau nanti kalian udah bekerja juga, jangan hanya pikirkan diri sendiri ya, karena ketika kalian melakukan itu, semua orang akan menuding satu organisasi ya. Saya merasakan itu ketika kasus Gayus ya. Satu orang dan satu DJP itu dituding seperti Gayus ya. Itu satu orang dan itu benar patah yang mengatakan apa, nilai setitik rusak susu sebelanga, itu benar ya.
Jadi ingat itu ya, jangan hanya karena kesenangan, kenikmatan sesaat, kemudian kalian mengorbankan dan membuat hati orang-orang yang kalian sayangi tersakiti ya. Oke, mungkin saya berhenti di situ. Oke, terima kasih semua atas kebersamaannya. Saya juga minta maaf ya kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan tetap ada hal yang bisa kalian ambil nanti ya, tidak hanya untuk ujian, tapi juga nanti untuk kalian di tempat kerja nanti ya. Doa terbaik saya untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, sehat fisik maupun psikis ya. Kesehatan mental itu apalagi di kondisi sekarang sangat-sangat penting. Oke, terima kasih semuanya. Bu, Iya. foto dulu. Oh, oke, monggo, silakan. Foto siapa ya, fotografer? Kak, can you please open the door? Please, open the door, please. Yes, please. Thank you. Oke, silakan. Dalam hitungan 3 ya, teman-teman. Gaya apa? Gaya bebas, gaya formal, gaya KTP. Bebas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Fighting. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu. Yuk, saya tutup ya. Baik, Bu.